Bos, dengar dulu dari Pak Kiai kesannya apa tadi abis dari Masya Allah. Tadi saya dipanggil sama Pak Haji tadi di mobil itu. Jadi Pak Bu, hari ini saya dapat pelajaran sangat berharga. Di saat kita tidak memikirkan dunia itu sangat gampang datang pada kita. Saya barusan ke mobil Mercy Pak Haji, ada uang 7 miliar lebih cash. Orang lilu ngasih Ji ya. Orang lilu ngasih Bu. Jadi selagi urusan dunia itu nggak ada yang mustahil. Selagi kita prasangka baik, selagi kita ucapkan yang baik, dan selagi hati ini berbaik sangka kepada Allah, tidak ada yang mustahil. Makanya Pak Haji sering ngomong, nanti ada orang linglung ngasih duit gini. Hidup saya nih Bapak Ibu, saya belum pernah, tapi kalau di bank pernah. Kalau di bank biasa nih, saya di bank pernah megang uang itu hampir di angka 30 M pernah. Wajar Bang. Ini dalam mobil Bu. Dalam mobil yang hari-hari dibawa muter-muter Pak Haji. Kita aja mungkin kalau dalam mobil bawa uang 100 juta udah berdebar-debar nih Ji. Anja tuh. Ini Pak Haji muter-muter bawa uang 7 miliar biasa aja. Nah, kalau Pak Haji bisa, saya yakin semua di ruangan ini pasti bisa. Iya Bang. Saya selalu nanya, Pak Haji apa sih kiatnya itu? Bos cukup yakin aja. Semua yang ada di ruangan ini, Bapak dan Ibu mohon maaf, tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada ikhtiar yang sia-sia. Di saat kita mengangkatkan kedua telapak tangan, menetes keringat kita jatuh ke lantai, itu menjadi bagian dari ikhtiar kita. Mohon maaf Ibu, orang yang berbuat maksiat dan zina setiap hari bikin dosa aja Allah kabulkan hajatnya. Masa yang kita sudah berjuang datang ke RDI meninggalkan anak, istri, tenaga, waktu kita keluarkan, mustahil Allah tidak dikabulkan doa kita pada hari ini, mustahil. Maka dari itu yakin dan percaya kita semua pasti bisa seperti Pak Haji. Kalau Pak Haji bisa di mobilnya 7 miliar, besok di mobil Bapak dan Ibu 10 miliar cash tanpa perantara. Amin. Ya, maka dari itu yakinkan diri. Cukup itu aja Bu, positif aja. Saya yakin dan percaya besok pagi akan ada berita indah nih. Saya jujur aja agak gemes juga lihat dalam mobil nih. Waduh, saya bilang. Saya yakin dan percaya kita semua bisa. Yakin Bu ya? Tapi satu pesan Pak Haji yang gak pernah saya lupain itu, bos, ketemu saya itu nomor 100 lah. Nomor pertama, yuk kita ijab sama anak yatim, sedekahnya jangan bolong Pak. Ya, terus saya kemarin baru dapat hadis tafsir semenjak Pak Haji cerita, Rasulullah pernah bersabda, sedekah itu bisa memutuskan musibah Bu. Ibaratkan kita di jalan tol nih, musibah mau datang, itu disalib sama sedekah. Paksa. Jadi di RDI itu sedekah bukan seikhlasnya bos, Pak, Bu. Kalau seikhlasnya nanti Bu 50 ribu, 100 ribu, hajatnya kaya raya, tajir melintir 10 miliar 1 bulan, kagak ngangkat bos. Paksa. Saya belajar dari Bang Abi waktu itu, dia bilang jujur-jujur aja nih Bang Nezar, awal-awal aku Pak Haji sedekah lagi. Tapi setelah kabul Bu, alhamdulillah Pak Haji bersyukur kemarin Pak Haji paksa saya sedekah. Biarlah banyak walaupun tak ikhlas Pak. Saya paksain Pak. Paksa sehari itu sedekah subuh 1 juta, sedekah potong sapi 2 juta, seminggu itu paksain aja Pak. Dari mana uangnya yakinlah pasti ada. Nanti memang kesannya pertama, aduh kok sedekah terus. Nanti kalau sudah kabul ikhlas kok tuh. Saya pengalaman pribadi. Jadi sedekah itu jangan seikhlasnya, dipaksa ya Pak. Karena kenapa? Itu di akhirat, para penghuni di akhirat itu minta izin kepada Allah turun 1 detik hanya untuk itu, udah tahu. Jangan pelit-pelit. Ya, nanti habis ini ikut tahajud berjamaah, kita di situ ada sedekah subuh. Mau transfer boleh, mau cash boleh. Nah, untuk yang transfer soal sedekah, apabila tidak dibalas sama Bu Ai, mohon maaf karena dalam 1 hari itu bisa ribuan Bu, Pak ya. Nggak apa-apa. Ibu mau sedekah berapapun tidak dibalas, Allah mencatat kok pada hari itu. Yakin dan percaya, tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada keringat yang keluar dalam diri kita akan menjadi sia-sia. Hajat itu ikhtiarnya. Nah, mumpung saya ingat, kalau hajatnya pengen terkabul,
ibadahnya harus ikhlas karena Allah, bukan karena ada hajat. Sampai Pak Bu, bersyukur kita hari ini Allah kasih kesempatan kita bisa bersujud walau hanya 1 rakaat. Karena sampai detik ini banyak orang yang tidak Allah izinkan bersujud. Itu pertanda Allah mencintai kita dan menyayangi kita. Coba bersyukur dari situ. Jadi ini kagak kalau punya hajat sudah kayak kita aja punya hutang di dunia nih. Enggak. Allah tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Allah yang menciptakan kita Bapak dan Ibu. Allah tahu yang kita mau. Allah itu tahu cara solusinya. Cukup minta ridha Allah. Karena rezeki hadir bukan Pak Haji yang mengasih, tapi Allah menurunkan hajat kita. Allah kabulkan secepat mungkin dengan ridhonya anak yatim. Inilah jalannya. Coba koreksi diri. Kok aku hari ini ke RDAY ya? Pasti ada sesuatu Pak Bu. Padahal kan banyak tuh. Kenapa YouTube itu datang ke dalam diri kita? Ada pertanda. Tuh, Pak Haji bawa uang 7 miliar lebih Bu, pertanda bahwa kita pun pasti bisa. Lawang yang dimakan Pak Haji sama seperti kita, dan Pak Haji pun berjuang dari nol. Tapi Pak Haji nggak kepengen kita capek kayak Pak Haji. Pak Haji tuh pengen kalau bisa besok kabul dah kita semua. Pengennya itu. Nggak ada Bu yang namanya guru menyesatin murid, nggak mungkin. Pak Haji pengen ruangan ini semua penghasilan 10 miliar lebih deh sebulan. Maka dari itu, satu, yakin dan percaya besok ada berita indah. Ya, kalau mau hajatnya kabul, jangan hitung-hitungan dengan Allah. Ibadahnya ikhlas, bukan karena hajat. Kita diizinkan bisa sampai RDAY, bisa tahajud bareng, itu lebih luar biasa. Dan anugerah yang terjadi pada hari ini disyukurin Bu. Yang punya hutang, masalah rumah tangga, terjadi perceraian, anak membangkang, itu cara Allah agar kita semakin dekat kepada Allah. Syukurin dulu anugerah tadi dan bersyukur apabila anugerah yang hadir dalam hidup kita membuat kita semakin dekat kepada Allah. Itu pertanda Allah mau mengangkat derajat kita lebih tinggi. Ya, bisa Bapak dan Ibu? Nah, pokoknya pesan saya satu, paksain sedekah, jalankan apa yang diperintahkan Pak Haji. Satu lagi, jangan lupa doakan guru kita ini sehat terus. Jangan didoain kayak raja tujuh melintir, dia 7 aja bingung dia taruh di mana nih nanti. Lanjut Ji, Masya Allah. Iya Bu, tadi kita ngajarin tamu, dia bisa cair tuh 100 miliar. Nah mau saya, ibu-ibu, bapak-bapak kan hajatnya cuma di bawah 10 masa nggak terkabul. Jadi kita tadi ngajarin, ada saksinya tuh tadi yang pada privat di Natrabu. Ada gak hadir yang? Ada ya? Ya tadi kan lihat ya, kita ngajarin ya. Nah mau saya yang 100 miliar aja bisa terkabul cair. Sehingga dia tukeran mobil, mobilnya mundur, pindah duit tuh. Nah mau saya, Bapak dan Ibu juga harus bisa. Gimana sih Ji caranya? Kuncinya cuma satu. Yang 3 jangan dilanggar. Apa tuh? Berharap, takut, sama khawatir. Kita kan takut. Enggak, saya nggak takut. Lah itu kalau udah jatuh tempo. Takut gak? Iya kalau dijatuh tempo. Apalagi kalau rumahnya udah disemprot, lebih takut lagi. Janganlah. Kita takutnya cuma sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Apalah artinya disemprot? Nanti pasti ada orang linglung. Buktinya, lah tuh tadi yang dari Lampung yang privat, lah tuh tadi yang dari Jawa Timur, kok dia bisa meraktekin ilmu RDAY sehingga hutangnya yang 16 miliar tuh ada yang lunasin, kenal juga enggak. Yang tadi privat. Nah mau saya, coba Bapak dan Ibu, yang 3 jangan dilanggar, jangan takut, jangan khawatir, sama jangan berharap. Kita selalu berharap aja. Kan suka ada pepatah, orang yang berharap siap-siap kecewa. Orang yang berharap siap-siap kecewa. Nah coba jangan berharap. Kita selalu aja berharap. Oke? Yuk. Siapa yang mau nanya? Bapak dan Ibu boleh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.